14 hari kerja. Isi kesepakatan mulai dari tanggal pelaksanaan, bagaimana pembiayaannya, pimpinan Fasiankesnya wajib hadir sama pelaksanaan survei ya. Terus juga menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan tidak melakukan pemalsuan data. Setelah itu kesepakatan tertulis ditandatangani baik dari lembaga maupun dari Fasiankes terkait pelaksanaan kegiatan survei. Fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas WHOK mengupload dokumen-dokumen pendukung pemenuhan masing-masing mengenai elemen penilaian, ya paling lambat itu 1 minggu sebelum dilaksanakan survei. Itu dikirim ke lembaga, nanti lembaga yang mengupload ke dalam Sinap. Dokumen implementasi yang disiapkan itu 1 tahun ke belakang, jadi seumpama tahun ini tahun 2023, berarti yang nanti akan dilihat dokumen buktinya adalah tahun 2022. Kecuali kalau rekam medik ya, kalau rekam medik kita mungkin tidak akan melihat pada saat daring, tapi kita akan melihat pada saat luring kita lakukan telusur tertutup. Kemudian setelah semuanya sudah eh, terlaksana dan sudah disepakati, sehingga lembaga memberikan surat tugas kepada tim surveyor. Dan kebetulan surat tugas itu diberikan kepada saya dan Ibu Barnesi. Saya sebagai TKPP dan Ibu Barnesi sebagai TKSD UKM. Eh, Mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa ini kan sudah re-akre, jadi waktu akreditasi perdana atau pertama itu sudah paham mengenai apa sih itu akreditasi. Akreditasi surveyor datang untuk memotret fakta-fakta dan membandingkannya dengan standar akreditasi. Terus juga ingin mengetahui bagaimana penerapan mutu dan kinerja puskesmas, bagaimana eh, peran lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan. Rencana survei, ya maaf, ini ada Tawiri di sini nih. Ya, saya belum ganti, maaf ya. Ini dilakukan tanggal 27 ya, Ibu Kapus ya. Di surat tugasnya itu 27 ya. Siap ya, tanggal 27. Iya, karena setahu saya itu kita suruh rubah untuk tanggal 28 karena saya tanggal 27 tadi pagi baru saya tiba dari apa? Dari Palangkaraya sehingga saya tidak bisa melakukan survei pada tanggal 27 itu daring sehingga hari ini pada tanggal 27 itu baru kita laksanakan apa? Technical meeting ya. Selanjutnya nanti 27 daring dilanjutkan dengan 28 dengan apa? 28 maksudnya 28 daring, 29 dan 30 luring. Kalau survei daring itu ada mulai dari dilakukan pembukaan dan dilakukan telusur dokumen. Jadi intinya selain pembukaan adalah telusur dokumen. Tapi ada kemungkinan pada saat daring ada telusur dokumen yang tidak terpenuhi sehingga pada saat kita luring kita bisa melanjutkan telusur dokumennya atau ada dokumen-dokumen yang kita sudah periksa kepada saat daring dan mungkin dilihat kurang atau perlu diperbaiki. Nah, pada saat luring kita akan melihat hasil perbaikan tersebut. Di mana pembukaan, di situ pembukaan pertama dibuka oleh sambutan dari kepala dinas, kemudian sambutan kapus dan perkenalan jajarannya, juga perkenalan tim surveyor, dan penyampaian maksud dan tujuan survei, kode etik surveyor, dan agenda survei oleh ketua tim survei. Kemudian untuk telusur dokumen itu ada klarifikasi hasil telusur dokumen.
Jadi surveyor dan tim puskesmas membagi sesuai dengan bidangnya. Jadi nanti setelah serah terima kendali dan setelah pemaparan kepala puskesmas, room akan dibagi menjadi dua, yaitu dua room, satu room untuk TKSD dan satu room untuk TKPP. Ya, sehingga dokumen sudah diupload ke link yang disediakan dalam bentuk Google Drive. Nah, yang dapat diakses oleh Sinap. Jadi Google Drive-nya itu dikirim ke lembaga, nanti lembaga akan mengupload ke Sinap. Dari situlah surveyor akan bisa melakukan download untuk melihat eh, dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan oleh Puskesmas Waihoka. Puskesmas menyiapkan link Zoom dan dua breakout room ya atau dua bor ya dengan surveyor yang sudah dijadikan co-host. Jadi bukan saja surveyornya yang dijadikan co-host, ya, tapi juga teman-teman yang ada dalam lingkup di Puskesmas WHOK. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab atau misalnya bab 1.1 atau standar 1 yang menanggung jawab atau penanggung jawab untuk di standar 1 itu akan melakukan presentasinya pada saat surveyor meminta. Jadi semua dijadikan co-host, bukan cuma surveyornya saja. Tata tertibnya itu semua harus tepat waktu, yaitu jam 8. Tapi sebelum jam 8 sudah ada persiapan selama setengah jam. Wifi-nya eh, dianjurkan kuat ya, dan suasana tenang. Mikrofonnya di mute, raise hand kalau ada ingin bertanya, dan videonya semuanya di-on-kan. Dan kalaupun ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Puskesmas WHK, misalnya penulisan name, silahkan ya. Untuk luring, jadi tadi daring. Kalau untuk luring ada kegiatan-kegiatan mulai dari pembukaan, telusur dokumen, ada wawancara, ada pemeriksaan fasilitas, ada briefing harian dan klarifikasi. Kemudian ada juga kegiatan telaah rekam medik, ada kegiatan kualifikasi staf dan sesi edukasi, dan terakhir adalah pada saat hari terakhir penutupan adalah exit conference. Untuk wawancara itu ada wawancara dilakukan oleh untuk pimpinan ya, wawancara pimpinan. Di situ juga pada saat wawancara pimpinan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota atau yang mewakili. Selain pimpinan dilakukan wawancara, yang dilakukan wawancara juga KTU-nya, Ketua Tim Mutu, dan penanggung-penanggung jawab program-program yang lainnya. Untuk pemeriksaan fasilitas ya yang akan diperiksa mulai fasilitas fisik termasuk sarana dan bangunan, bagaimana sistem utilitasnya, bagaimana sistem keselamatan kebakarannya, peralatan medis, keamanan dan keselamatan pasien baik untuk pasien, pengunjung maupun staf. Terus PPI, kedaruratan dan bencana, limbah dan bahan berbahaya, ini semua masuk di MFK. Terus untuk area-area non pasien yang dikunjungi oleh surveyor, misalnya area sumber listriknya mau dilihat bagaimana, ada cadangannya enggak ya. Terus akan ditelusur juga gudang penyimpanan barang, bagaimana tempat penyimpanan B3, titik kumpulnya di mana, terus tempat pembuangan limbah sementaranya di mana, dan bagaimana pengolahan limbahnya, apakah ada tempat baik untuk pengolahan limbah padat maupun limbah cair. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan fasilitas yang pada jaringan dan maupun jejaring puskesmas. Yang untuk area pelayanan yang akan ditelusur itu untuk area pelayanan pasien tadi yang non pasien, yaitu mulai dari penerimaan pasien, bagaimana pemeriksaan dokter, pengambilan spesimen, juga memeriksa keadaan-keadaan sekitar puskesmas ya, dan pemeriksaan keliling mencakup area-area dengan risiko tinggi ya untuk keselamatan dan keamanan. Kemudian juga akan dilakukan telaah rekam medik
dan bagaimana dengan sampel file kepegawaiannya dan lain-lain yang bisa dilakukan terus pada area pelayanan. Pembagian tugas surveyor, saya rasa teman-teman semua puskesmas tahu, tapi banyak juga puskesmas belum mengetahui bahwa di bab 1 itu bukan cuma TKSD UKM, tapi di bab 1 itu ada TKSD dan TKPP, ya, di mana di bab 1 itu ada 102 EP, di antara 102 itu ada sekitar 43 EP yang dimiliki untuk bidang TKPP dan sisanya adalah TKSD UKM, ya. Untuk di bab 2 itu TKSD, untuk di bab 3 TKPP, untuk di bab 4 itu 90% itu TKSD, hanya 3 EP itu yang ada pada TKPP, yaitu ada di bab 4 standar 2.1 EPD, bab 4 standar 4 kriteria 1 EPE, dan standar 5 kriteria 1 EPE. Jadi semua masing-masing 1 EP. Jadi untuk TKPP untuk di bab 4 hanya 3 EP. Untuk bab 5 semuanya ada di TKPP. Jadi total seluruh EP dari bab 1 sampai 5 adalah 328, ya, 328, di mana 328 itu adalah 184 itu milik TKSD dan 144 itu adalah milik TKPP. Ini jadwal surveinya, ya. Jadwal surveinya tolong diperhatikan, terutama MC, ya. Jam 7.30 sampai jam 8 itu persiapan puskesmas dalam acara opening meeting, ya, yang dilakukan secara daring. Kemudian acara inti mulai jam 8, ya, di mana acara inti atau opening meeting ini mulai pertama adalah pembukaan, ya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan ataupun yang mewakili. Terus sambutan Kepala Puskesmas, kemudian perkenalan tim surveyor kepada Puskesmas, dan dilanjutkan perkenalan tim Puskesmas ke tim surveyor. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu, tim surveyor mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas. Jadi, Kepala Puskesmas menyerahkan kendali acaranya ke tim surveyor. Setelah itu, jadi sampai situ saja untuk yang dilakukan oleh MC Puskesmas, ya. Kemudian setelah kendali diserahkan kepada tim surveyor, semuanya diambil alih oleh surveyor. Jadi setelah diambil alih oleh surveyor, yang pertama dilakukan oleh surveyor adalah membacakan jadwal survei dan kode etik tim surveyor. Kemudian setelah itu ada serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan kepala puskesmas. Kita simbolis saja karena ini daring, nanti pada saat luring surat pernyataan ini baru diberikan, ya. Kemudian dilanjutkan pemaparan kepala puskesmas. Di sini pemaparannya cukup garis-garis besarnya, ya, profil puskesmas dan kegiatan dan upaya puskesmas yang sudah dilakukan, terutama untuk upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan juga PPI. Kemudian rehat 15 menit, sambil rehat dilakukan pembagian breakout room. Jadi di sini sudah langsung dibagi 2 kelas, TKSD dan TKPP. Setelah itu masing-masing di breakout room itu akan dilakukan telaah dokumen, ya. Setelah telaah dokumen dilakukan sampai jam 12, jam 12 sampai jam 13 isoma, kemudian setelah isoma dilanjutkan dengan telaah dokumen. Untuk hari kedua itu luring, kita langsung masuk pada saat masuk jam 8 tepat. Kita akan datang selama 15 menit ada masukan dan klarifikasi, ya, dari surveyor.
hasil dari pemeriksaan telusur dokumen pada saat daring. Kemudian dilanjutkan rehat selama 15 menit sambil menyiapkan daftar pasien rawat jalan dan rawat inap. Ya, rawat jalan, pasien rawat jalan ini di sini kami minta untuk TKPP tolong disiapkan rekam medis. Saya bukan minta 2 bulan terakhir ya, saya minta 3 bulan terakhir. Di sini mengatakan 2 bulan terakhir, tapi saya akan minta 3 bulan terakhir untuk saya melakukan telah rekam medis tertutup ya. Terus di sini saya meminta rekam medik sebanyak 15, cukup 15 ya. 15 ini ada mewakili dari ruang tindakan, ruang BPU, ruangan pelayanan gigi, pelayanan KIA, KIA sudah masuk dengan anak, dan juga untuk rujukan. Ya, jadi di sini dalam 15 itu ada terwakili dari semuanya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan telusur sistem penyelenggaraan sampai jam 12, kemudian 1 jam, jam 12 sampai jam 13 istirahat, kemudian dilanjutkan setelah istirahat dilanjutkan dengan telusur sistem penyelenggaraan. Di sini mungkin tergantung dari puskesmas apakah wawancara lintas sektor mau dilaksanakan pada hari kedua atau luring pertama, silahkan ya. Kalau saya kasih masukan lebih bagus kita melaksanakan wawancara lintas sektor dulu, baru kita lakukan wawancara pimpinan, ya. Jadi nanti kita bicarakan, surveyor akan bicarakan dengan kepala puskesmas bagaimana pelaksanaan wawancara lintas sektor, ya. Kemudian juga di sini pada luring bukan saja melakukan telusur sistem penyelenggaraan, tapi juga masih bisa surveyor akan melakukan telusur dokumen. Biasanya diselesaikan dulu dokumennya, baru dilaksanakan telusur sistem penyelenggaraan. Jadi itu untuk hari kedua, ya. Untuk hari ketiga atau luring kedua itu tetap selama 15 menit itu masukan dan klarifikasi, kemudian istirahat sebentar selama 15 menit. Setelah itu akan dilanjutkan untuk TKSD UKM bisa melakukan telusur ke lintas sektor atau telusur ke lapangan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan misalnya posyandu. Kalau tidak ada posyandu, bisa turun ke sekolah, misalnya ya, tergantung dari Puskesmas Wayoka menyiapkan untuk TKSD UKM akan turun ke mana. Ya, berikutnya ada isoma. Kalau ya selama 1 jam itu isoma, kemudian melakukan telusur fasilitas, ya. Kemudian dilanjutkan laporan, penyusunan laporan. Jadi tim surveyor akan rapat internal untuk penyusunan laporan exit conference. Tapi eh, di sini juga kita bisa, jadi ini jadwalnya fleksibel ya, jadi tidak terlalu tidak kaku. Kita juga akan menyamakan dengan kemampuan puskesmas. Kira-kira untuk hari ketiga, untuk luring itu apakah kita bisa lakukan telusur ini ya. Maaf, di sini ada wawancara pimpinan. Jadi nanti setelah telusur ke lapangan, TKST ke telusur ke lapangan selama wah, berapa menit ya. Kemudian setelah pulang dari telusur lapangan, nanti kita akan melakukan wawancara wawancara pimpinan. Tapi ini juga tergantung waktu dari ibu kepala dinas atau yang mewakili. Kira-kira jam berapa bisa? Silahkan kita menyesuaikan saja waktu yang bisa dilakukan oleh dari dinas. Ya,
Setelah wawancara, barulah kita bisa melanjutkan telusur-telusur fasilitas, ya, dan sekaligus penyiapan untuk menyusun laporan exit. Ya, ini untuk hari ketiga itu ya, untuk acara penutupan exit conference. Setelah pemaparan exit conference, akan diserahkan kembali kendali kepada kepala puskesmas. Jadi kembali ke puskesmas akan mengambil alih acara. Jadi acaranya setelah exit, kendali diserahkan ke puskesmas kembali. Yang dilakukan pertama adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kemudian setelah menyanyikan lagu Bagimu Negeri, ada sambutan penutupan dari kepala puskesmas, ada sambutan penutupan dari kepala dinas, dan terakhir adalah pembacaan doa. Itu jadwal-jadwal survei. Sekarang kita diskusikan mengenai jadwal yang sudah kami sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih dokter untuk paparan jadwal dan waktu untuk survei di tanggal 28 tersebut. Suaranya kurang jelas. Suara kurang jelas. Ibu Ivan suaranya kurang jelas tuh. Ya, siap dok. Coba bicara. Ya, terima kasih dok untuk paparan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan jadwal-jadwal survei. Pada prinsipnya dok tadi yang ingin kami tanyakan itu tentang penyiapan rekam medis dok yang tadi 15. Apakah itu 15 itu harus disiapkan dari yang gigi juga ataukah secara keseluruhannya dok? Itu yang pertama. Lalu yang Ya, berikut dok, yang 15 itu. Oh ya, saya. yang Silakan, berikut silakan Ibu. ya, lalu yang berikutnya dok untuk Dilanjutkan. lintas sektor itu kami sudah hubungi dok dan rata-rata maunya itu nanti di hari ketiga. Nanti kalau ada perubahan, bolehkah nanti aku langsung konfirmasikan ke dokter? Oke, siap. Yang saya jawab dulu yang terakhir mengenai wawancara lintas sektor. Untuk wawancara lintas sektor, kita sesuaikan dengan lintas sektor saja. Kalau seumpama lintas sektornya maunya hari ketiga, berarti setelah masukan dan klarifikasi, langsung dilanjutkan dengan wawancara lintas sektor. Ya. Kemudian setelah wawancara lintas sektor, nanti TKSD akan turun ke lapangan, TKPP melanjutkan untuk telusur fasilitas. Setelah telusur lapangan, baru pulang dari telusur lapangan dilakukan wawancara pimpinan. Ya, jadi nanti kalau seumpama kepala dinas nanti tanya dulu jam berapa kesanggupan dari kepala dinas untuk dilakukan wawancara pimpinan, kita menyesuaikan. Ya, kami Ya, supplier menyesuaikan waktu dari dinas. ya. Untuk yang rekam medik, untuk rekam medik, semuanya unit, baik dari ruang tindakan, BPU, ruang gigi, ruang KIA, ya, itu semua ada keterwakilan dan untuk rujukan, ya, sistem rujukannya mau dilihat di dalam rekam mediknya, ya, Ya, minimal minimal 3 bulan ke belakang, ya. ya, saya sudah terima kasih. Terus satu lagi dok, Ada uh, lagi, Ibu Pon? ya, yang WIHOK kami hanya menyiapkan posyandu dok, satu posyandu. Apakah terus ditambah lagi sekolah ataukah cukup hanya Suaranya posyandu? putus-putus, sayang. Iya, dok untuk Suaranya putus-putus, atau saya yang dengar putus-putus? Jangan sampai saya punya jaringan yang ini. halo, dok, Ibu Ona dengar putus-putus enggak, Ibu Ona? halo dok, Putus-putus ya? iya, dok, dengar dok, Ah, ah. Abis ini kita simulasi ya, kita coba ya, ya.
MC-nya coba bicara. Nah, ini. Oke. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita simulasi? Maaf untuk yang penyiapan posyandu sama SD. Kebetulan kami hanya menyiapkan posyandu, Dok. Apakah juga harus menyiapkan SD ataukah hanya cukup posyandu, Dok? Aduh, saya enggak jelas ini. Enggak jelas suaranya. Bagaimana? Bagaimana Ibu Ivon? Untuk Posyandu kenapa? kami hanya menyiapkan posyandu, Dok. Kami tidak menyiapkan sekolah, hanya posyandu. Aduh, enggak jelas. Dokter, Bagaimana? Posyandu kenapa? kalau di sini jaringannya bagus, Dok. Mungkin di dokter apa, Dok? Kenapa posyandu? Kami hanya menyiapkan satu posyandu, Dok. Apakah harus juga menyiapkan sekolah? Untuk posyandu, Dok, kami hanya menyiapkan satu posyandu. Apakah kami juga harus menyiapkan sekolah, Dok? Ataukah cuma posyandu? Nggak usah, kalau sudah posyandu ya nggak usah sekolah lagi. Satu aja posyandu. Dokter, itu tuh dia punya suara gimana? Oh, makanya kita yang pakai lain. Takutnya besok nanti kalau nggak bisa. Iya, oke. Iya, Ibu Ivon. Ya, Ibu Dok. Ivon. Ya, Dok. Ibu Ivon. Ya, Dok. Nggak usah pakai mic yang tadi lah. Nggak lah. Pakai langsung di speaker itu. Lebih jelas pakai itu dibandingkan pakai mic itu. Ya, siap, Dok. Nah, itu lebih jelas begini. Nah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jadi, kalau sudah ada posyandu lagi, kalau ada selesai, kita di sekolah. Tetap siapkan posyandu saja. Kalau seumpama nggak ada yang ditanyakan lagi, ayo kita mulai. Ayo. Ada Kita simulasi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara cukup, Dok. Oke, siap. Oke, Ibu Ona kita langsung simulasi ya, Ibu Ona ya. Ayo. MC-nya siapa? Iya, Dok. Silahkan. Yang terhormat tim surveyor Laskesri, Dr. Adriati Arif dan Ibu Barnisi Abraham SKMMKes, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Waihoka, yang kami kasihi seluruh staf Puskesmas Waihoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaannya. Kita akan melaksanakan akreditasi full daring. Untuk itu kami mintakan kepada seluruh staf Puskesmas Waihoka agar dapat mengikuti kegiatan daring ini dengan baik. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, acara pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, safety briefing, pre-memori, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pre-memori.
Baik, yang berikut sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon atau yang mewakili. Sambutan yang kedua, sambutan Kepala Puskesmas Waikota. Perkenalan tim surveyor dan puskesmas kepada ketua tim dan kepada ketua tim dipersilakan. Acara yang berikut pembacaan doa, pre-memori, dan yang terakhir pengambilan alih kendali acara oleh tim surveyor. Kepada ketua tim dan kepala puskesmas disilahkan. Seperti itu, Dok. Nanti untuk perkenalan surveyor ke tim puskesmas. Selanjutnya setelah surveyor memperkenalkan diri, barulah tim puskesmas juga memperkenalkan diri ke kami surveyor, ya. Jadi Kapus memperkenalkan KTU-nya sama tim mutu sama PJ-PJ-nya. Sudah? Sudah, Dok. Habis itu doa. Iya, selesai doa langsung pengambilan alih kendali acara. Setelah doa, survei. setelah doa apa? Tim survei, Dok. Mic-nya kayaknya mau diperbaiki deh. Lebih jelas tadi kalau pakai apa? Kalau pakai mic itu nggak jelas. Dok, yang setelah pembacaan doa, kemudian pengambilan alih kendali acara oleh tim surveyor. Iya, itu nanti di situ kepala puskesmas yang menyerahkan kendali ke tim surveyor. Ya, Dok. Sudah ya? Sudah, Dok. Kalau seumpama sudah dibagi room, semuanya sudah tahu kan? Sudah bisa share screen semuanya? Sudah, Dok. Semua PJ ya, penanggung jawab sudah bisa share screen ya. Kalau saya seumpama nanti bagi breakout room ya, nanti misalnya saya bagi 2 ya. Ya. Nanti masing-masing langsung masuk di yang merasa TKSD langsung masuk di room TKSD, yang merasa TKPP langsung masuk di room TKPP ya. Terus masing-masing sudah siap. Umpama untuk TKSD sudah siap, siapa yang duluan maju. Itu misalnya bab 1.1 itu yang akan melakukan share screen dulu. Ya, supaya surveyor TKSD UKM atau Ibu Ona akan melihat ya. Nah, begitupun di TKPP. Kalau TKPP berarti dimulai dari bab 1.2.5 ya, tentang dilema etik. Itu duluan yang maju ya. Mudah-mudahan besok semuanya lancar ya, supaya kami bisa selesaikan telusur dokumen. Siap, Dok. Ibu Ona, ada yang mau ditambahkan? Bu Ona, silahkan. Saya enggak ada, Dokter ya. Jelas. Dari puskesmas ada yang mau ditanyakan? Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Teman-teman yang di belakang masih ada yang mau ditanyakan? Besok harus lancar ya. Siap, Dok. Yang ada Lekar, dokter mau ditanyakan? Yang di belakang teman-teman ada yang mau ditanyakan? Terus Ibu Kapus, Ya, Dok. Ibu Kapus sudah hubungi kepala dinas? Ibu tadi beta ke dinas, tapi Ibu Kadis yang ada, Ibu Kadis rencana berangkatnya nanti sore, Ibu. Nanti beta cek lagi ke izin, tapi Ibu Kadisnya belum ada sampai saat ini. Oh iya, begitu siapa yang mewakili? Pembahasan RKA. Nanti beta ke Teknis. dinas selesai ini. Iya, beta ke dinas selesai ini, Dok. Termasuk wawancara nanti ya, wawancara siapa yang akan menghadiri untuk wawancara. Terus jangan lupa kasih info ke tim TPCB-nya. Iya, sudah, Dok. Ya. Iya.
Terus untuk luring, berarti nanti untuk luring saya sama Ibu Ona nanti dijemput sama siapa? Nanti dijemput oleh Nanti hubungi, tanya di TPCB-nya. ya Ya, dok. Ya. kalau WHK TPCB-nya apa sih? TPCB. Mangku dok, yang ketuanya Pasek. Oh iya, apa nih lagi berarti Manggurebe, ya? Di Manggurebe kan? Iya, Manggurebe dok. Dok, ini Berarti ada nanti info dari hubungi. teman-teman dok. Maaf dok, Ya, ini ada info kenapa? dari teman-teman untuk wawancara Linsim nanti di hari kedua dok, supaya bisa menghemat waktu untuk telusur dokumen. Oh, di hari kedua ya? Ya, Oke, iya dok. siap. Siap. Berarti setelah masukan dan klarifikasi ya, bilang saja jam 10 deh, supaya kita masukan dan klarifikasi mereka tidak dengar gitu loh. Ya, siap. Ya. Iya dok. Kalaupun mereka sudah datang pada kalaupun lintas sektornya datang pada saat kita masih acara masukan dan klarifikasi, nanti linseknya kasih di ruangan mana dulu, ya? Iya, dok. Suruh Siap. duduk di situ. Iya dok. Ada lagi? Ada Jadi lagi? jangan lupa semua dokumennya ada di file, ya. Jangan Siap, dok. jangan bilang ada di sini, ada di situ, ya. Semuanya sudah ada. Ya, semuanya sudah siap. Sudah? Sudah Kalau dok. saya rasa nggak ada lagi pertanyaan, iya, saya rasa sudah cukup untuk ini supaya Puskesmas WHK juga siap-siap untuk besok Iya dok. daring, ya. Jangan lupa sinyalnya harus Bagus. diyakinkan tidak bermasalah, ya. Siap dok. Kalau bermasalah terpaksa luring full, tapi tidak boleh. Ya, mudah-mudahan dok diusahakan. Iya. Ibu Ipon. Iya, iya ibu. Halo Ibu. Iya ibu. Ya Kalau ibu. bisa itu jangan pakai mic, karena pakai mic nanti terganggu. Ya siap ibu. Laptopnya didekatkan saja. Oke. Kalau Ya, saya siap. bahaya besok. Atau pindah ke atas. Yang bisa kayak Ibu Ipon. Kan Ya, di Ibu. ruangan di bawah, ruang rapat itu terlalu di bawah. Ini di ruang Pindah ke atas. Ibu. atas. Ini di ruang atas. Di atas kan? Iya, ini di atas. Nanti luringnya Oh, ini ruang atas. di ruang Oke, atas. oke. Ya. Kalau di ruangan atas bagus, jangan di bawah, tidak ada sinyal itu. Iya ibu, siap. Jadi paling bagus itu Ya, oke, masing-masing baik, Dokter Yaya, kayaknya begini. udah. Iya, Ibu Iwon. Ibu Ya, Iwon, jadi bagus itu masing-masing petugas siap dengan dia punya laptop. Jadi begitu ini presentasi dia langsung ini, Sudah dok. ya, Ya, dia masing-masing langsung sudah siap. share screen dia punya. Ya. Iya, Siap. oke. Ya, saya rasa kalau nggak ada cukup ya, cukup Ya, untuk pertemuan technical meeting hari ini. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar sampai selesai, ya. Siap, dok. Iya lah, iya, ya, Bu Ona, sudah ya, Bu Ona. Ya, oke dok. Siap. Iya dok. Oke, oke. Kalau gitu saya sama Ibu Ona mohon pamit ya. Nanti insya Allah ketemu besok pada saat daring, ya. Puskesmas WHK, semangat. Dah semua. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Ya, izin. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Dokter Ya. Yaya. Siapa ini? Bides dok, Ya. Bides yang cantik. Dokter Elna. Ini kapan ini nih? Kapan survei nih? Bides. Bides lupa Buana. dokter jua, sudah jalan sampai lupa ade parangpuang. Kapan? Oh, wah, Dokter Elna.
Iya. Klinik kapan? Belum. Keton Ibu. Itu dia. tunggu tanggal Sadok, surat tugas keluar baru keton turun nih. Lagi harap-harap cemas dengan surat tugas Dok. Allah, harap-harap cemas. Persis lagu ya. Dah, dokter. Iya. Tunggu saja Tunggu. dari lembaga apa kirim langsung surat tugas. Siap Dok. Dah, dok. Oke. Sukses Iya. Dok, sampai Iya, ketemu Dr. Elma. di Waihoka. Baik. Yes, ya. Selamat siang. Selamat Izin review ya. Bang. Sampai ketemu rekan-rekan Bapak Ibu di Puskesmas Waihoka. Teman-teman tadi teman-teman sudah ingat kok dia jadwalnya, jamnya, tepat waktu. Jadi tolong buat kalau hari ininya dan hari ini besok jam 10 teman-teman sampai 2 jam. Teman-teman yang nanti mau nanti kalau ada PPK yang kriteria itu nanti kalau dapat suruh share screen nanti kalau masuk di grup nanti teman-teman yang dari Bapak berarti satu TKP satu komputer saja nanti pasti yang banyak pembabi maju nanti share screen semua laptop siap lalu kalau siap masih oke siap